Ji, mulai. Yuk, mulai lah. Yuk, Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di channel YouTube kami Riza Manisi. Dalam hal ini saya akan menerangkan tentang bagaimana cara kita meruqyah seseorang tetapi pakai mediasi. Nah, tidak secara langsung kita meruqyah atau membersihkan diri dalam diri seseorang, tetapi pakai mediasi, yaitu bisa jadi dengan air, ya, baik itu yang utama air yang kita gunakan yaitu kalau bisa air zam-zam. Air zam-zam kita pakai untuk mediasi peruqyah atau melaksanakan ruqyah kepada seorang pasien. Yang kedua yang kita pakai yaitu bisa jadi air yang mana air Jolotundo, yang kita sudah tahu semua bahwasanya air dari Jolotundo itu sendiri yaitu ketika diteliti oleh Ikatan Dokter Indonesia pada tahun 1994, yaitu sebagaimana dia seperti air zam-zam, yaitu air yang kedua setelah air zam-zam. Kemurniannya, kejerniannya, baik untuk kesehatannya. Dan yang ketiga, boleh jadi kita memakai yaitu air kemasan atau bisa memakai air hujan, bisa kita tampung untuk ruqyah, atau bisa jadi memakai air sumber, ya, dari sumber, baik itu air sumur atau air yang bersumber dari pegunungan bisa, yaitu air alami dari alam bisa juga. Intinya awal kita bisa memakai mediasi yaitu dengan memakai air. Dan sekarang kebetulan kita ada di sini yaitu air kemasan mineral, bisa juga kita gunakan untuk mediasi untuk alat meruqyah seseorang. Yang kedua, selain air umpama tidak ada, kita bisa memakai dengan cara yaitu alat garam grosok. Nah, garam grosok ini kenapa kok harus garam grosok? Filosofinya yaitu bahwasanya garam ini asal muasalnya yaitu
dari laut. Ya. Maka insya Allah keberkahan laut yang ada di Indonesia ini, yaitu dengan luasnya lebih luas daripada daratan, maka insya Allah garam grosok ini sendiri nantinya bisa membawa keberkahan dalam meruqyah seseorang. Bagaimana caranya? Nanti saya jelaskan. Dan yang ketiga, yaitu bisa kita memakai ruqyah, memakai minyak zaitun. Utamanya karena apa? Ada sebuah hadis menyebutkan bahwasanya makanlah minyak zaitun dan olesi tubuh dengannya, sebab ia berasal dari tumbuhan yang penuh dengan keberkahan. Nah, itu minyak zaitun bisa dipakai. Kalau Ustadz tidak ada minyak zaitun, ada minyak jenis minyak yang lain, insya Allah juga bisa kita gunakan alat untuk sebagai meruqyah seseorang. Dan yang terakhir, saya juga pernah melakukan meruqyah seseorang, tidak ada air, tidak ada garam, dan tidak ada minyak. Apa yang ada waktu itu seingat saya, yaitu mediasinya pakai rokok. Saya pernah meruqyah pakai rokok. Karena waktu itu sudah mepet, tidak ada waktu lagi, dan orangnya juga keburu pergi, minta untuk diruqyah. Akhirnya saya ruqyah dengan mediasi pakai rokok. Ini pun bisa. Nah, bagaimana caranya dengan alat-alat yang ada ini? Tentu mari kita lihat berikut ini. Pertama, yaitu kita kalau ada mediasi air, ya, kita buka air ini terlebih dahulu. Nah, kita buka seperti ini, kita buka penuh. Kalaupun mau tumpah, kita minum terdahulu. Bismillah. Kita sisihkan, kita minum dahulu. Kalaupun bukan kita yang minum, kepada pasien sendiri kita suruh minum, dan biar dia yang meminumnya. Suruh buka dan meminumnya. Setelah itu, air yang sudah ada di tangan kita ini, maka kita dekatkan di depan bibir kita. Kita dekatkan seperti ini. Awalnya, paling utama sebelum kita membaca ayat-ayat ruqyah, ataupun kita membaca bacaan-bacaan ruqyah, yang paling utama yaitu kita harus melakukan penyuwunan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Kunci dari segala semua alat ini yaitu penyuwunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, atau Du Gusti, ya Allah, kula nedhi tulung panjenengan, ridho panjenengan, izin panjenengan ya Allah. Atau dengan cara apapun, yaitu apa? Tujuannya ingin menghilangkan barang-barang atau yang mengganggu di dalam tubuhnya. Siapa umpamanya tubuhnya Bapak Dani umpama. Baru kita memohon kepada Allah dengan niat yaitu memohon untuk bisa melalui air ini nanti, atau dengan melalui bacaan-bacaan ruqyah yang kita baca nanti, barang yang negatif atau jin yang ada di dalam diri atau yang mengganggu dalam dirinya Bapak Dani tadi, untuk bisa keluar dengan adanya air ini setelah diminumkan. Itu niat kita yang pertama. Minta dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita membaca. Bisa apapun yang kita baca, insya Allah
sama. Kita baca istighfar dulu boleh. Astagfirullahaladzim. 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 3 kali. Syahadat 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Habis itu kita baca apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la haula wala quwata 3 kali. Habis itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil sampai 3 kali. Habis itu kita niat, ya Allah, saya niat ingin meruqyah Bapak Dhani, maka berilah kekuatanmu ya Allah melalui bacaan-bacaan yang telah aku baca tadi ya Allah, untuk bisa mengeluarkan benda atau barang yang mengganggu dalam diri Bapak Dhani. Saya ingin meruqyah Bapak Dhani, maka berilah pertolonganmu ya Allah. Kita mulai berdoa. Terakhir kita membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih-lebih baiknya ketika membaca Al-Fatihah kita tarik nafas, tahan nafas. Al-Fatihah. Tarik nafas, tahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai waladdallin, amin, baru kita tiupkan ke dalam kemasan air ini. Kita tiup 3 kali. Setelah kita tiup, baru kita minumkan ke diri pasien. Ustadz, bagaimana kalau dia tidak mau minum? Karena dia mungkin sekarang keadaannya yaitu kesurupan. Bagaimana dia nggak mau minum? Paksa dengan pipet atau apapun untuk masuk ke dalam mulutnya seorang pasien. Kalau memang mulutnya sampai dikunci, tertutup, bagaimana? Ambil air dengan tangan kita, raupkan, diusap di wajahnya pasien, terus wajah, nah, terus di kepalanya, di tangannya, di kakinya, kalau bisa di perutnya, di belakang sini, diusap-usapkan. Insya Allah, biiznillah, dengan izin Allah, maka apa yang menjadi tujuan utama kita, insya Allah diberikan atau dikabulkan oleh Allah, dipermudah oleh Allah untuk meruqyah seseorang dengan mediasi air seperti ini. Dan yang kedua, bagaimana kita meruqyah dengan memakai mediasi, yaitu garam dapur ini. Kita bisa, ini biasanya dipakai yaitu untuk apa? Membersihkan hal-hal yang negatif di dalam rumah. Sama tujuannya apa? Kita minta sama Allah, ya Allah, do Gusti Pangeran, do ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah, saya meminta kepadamu ya Allah, izin kepadamu ya Allah, berilah kemudahan ya Allah saya untuk membersihkan barang-barang yang negatif atau hal-hal yang negatif yang mengganggu yang berada di rumah ini ya Allah. Dengan bacaan-bacaan apa yang nantinya saya baca ya Allah, berilah izin kemudahan ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah aku memohon, hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan ya Allah. Baru kita membaca ayat-ayat ruqyah. Bisa jadi kita mulai baca pembukaan surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai nanti ayat kursi, sampai akhir surah Al-Baqarah kita baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Habis itu sampai selesai kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas satu-satu kita baca.
lalu kita tutup dengan Al-Fatihah. Sama seperti tadi. Maka baru kita tiup di mediasi, yaitu garam ini. Nah, tiup, lalu kita sebarkan garam ini di sekitar rumah kita. Depan rumah, belakang rumah, samping rumah, atau di dalam rumah itu sendiri. Kita sebar-sebarkan. Insya Allah, kalau itu memang ada hal yang negatif mengganggu di dalam rumah kita, tidak akan lama, maka akan cepat keluarnya. Begitu pula dengan minyak zaitun tadi, sama. Kita juga minta pertolongan kepada Allah, kita baca ayat-ayat ruqyah, kita baca apa menjadi pembukaan istighfar, syahadat, dan lain sebagainya. Sama semuanya. Tujuannya yaitu ingin membersihkan apa yang ada di dalam diri seseorang itu yang negatif agar bisa keluar. Caranya bagaimana? Setelah itu kita tiup di minyak ini bisa. Lalu kita oles-oleskan. Kita oleskan bisa. Kita oleskan. Di tempat, di keningnya kita oleskan. Habis itu di mana? Di tangannya kita oleskan. Di kakinya kita oleskan. Seperti itu. Atau di pusar, bisa di pusarnya kita oleskan di pusar. Kalau biasanya tempatnya yaitu di ulu hati sini, kita oleskan di ulu hatinya seperti itu. Insya Allah dengan mudah barang itu akan keluar. Sama halnya yang terakhir, kalau pakai dengan rokok ini gimana? Semuanya mediasi bisa, pakai dengan nasi bisa, pakai dengan makanan apapun bisa. Tergantung kita memohon. Kuncinya yaitu memohon kepada Allah. Ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah. Meminta kepadamu ya Allah. Apa tujuan kita? Ingin meruqyah seseorang ini yang namanya siapa kita sebutkan. Habis itu kita membaca ayat-ayat ruqyah tadi. Kita memohon. Supaya apa? Diijabah sama Allah. Kita memuji Allah. Atau memakai Asmaul Husna bisa. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir. Sampai selesai kita baca, habis itu kita masukkan. Bisa ditiup, bisa dengan pakai tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup dengan Fatihah, kita memohon, tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada yang bisa mengeluarkan barang yang negatif di dalam tubuh pasien kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengeluarkan. Maka habis itu kita usapkan di rokok ini. Kita usapkan 3 kali di rokok ini. Dengan seakan-akan kita mengisi sesuatu di dalamnya. Habis itu kita kasihkan ke seorang pasien, suruh dia ngerokok. Sekali, 2 kali, 3 kali dia akan rokok. Kalau memang suruh sampai masuk ke dalam, kalau memang ada hal yang negatif, maka tidak akan lama hal atau sesuatu yang negatif tersebut akan keluar dari dalam diri seorang pasien. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah cara-cara yang mana kita, apapun yang kita pakai untuk mediasi dalam mengeluarkan jin atau sejenisnya yang ada di dalam tubuh seorang pasien, apapun insya Allah bisa. Tetapi satu kuncinya yaitu tetap kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, izin kepada Allah supaya Allah memberikan keberkahan di dalam tujuan kita, supaya Allah memberikan izin kepada kita untuk apa? Dipermudah dalam mengeluarkan barang-barang yang negatif di dalam tubuh seorang pasien. Jadi intinya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jangan sekali-kali kita langsung moro-moro membaca ayat ruqyah. Lalu kita moro-moro membaca Al-Fatihah. Tidak salah ayatnya, tapi cara kita yang salah. Seakan-akan ayat itulah nanti yang bisa mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh pasien. Padahal tidak. Allah tetap yang maha
kuasa dalam memberikan pertolongan kepada kita melalui ayat-ayat yang telah kita baca dan kita tiupkan di dalam air atau mediasi yang lain. Jangan sampai salah dalam menerapkan praktek ini. Karena apa? Kalau sedikit salah kita moro-moro minta atau membaca ayat ru'yah dan itu tidak bisa keluar dalam tubuhnya, maka pasti 100% pertama kita ragu dalam diri kita, ternyata tidak bisa keluar. Yang kedua, kita ragu dengan ayat yang kita baca, kok gak mempan, kok gak mampu untuk keluarkan, berarti ayat ini tidak punya kekuatan. Disitulah termasuk kita nanti jatuhnya syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, yang terakhir yaitu apakah hanya bisa air ini dipakai untuk minum saja? Tidak. Kalaupun kita bisa ru'yah, yaitu kita di bak mandi, kita ru'yah bak mandinya. Di ember, air dalam ember, kita ru'yah air dalam ember. Untuk apa? Untuk mandi. Membersihkan seluruh tubuh yang ada di dalam negatif-negatif yang ada dalam tubuh seorang pasien. Biar dia nanti mandi, kita doakan, kita bacakan, kita minta permohonan kepada Allah. Ya Allah, duh Gusti, ini tolong panjenengan, ridho panjenengan ya Allah, izin panjenengan ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kekuatan, hanya kepadamu ya Allah aku meminta kekuatan. Hanya kepadamu ya Allah aku memohon ya Allah. Minta sama Allah dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan apa yang akan kita baca nanti, ayat yang kita baca itu memberikan pertolongan untuk bisa mengeluarkan hal-hal yang negatif ada di dalam diri pasien. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja sebagai edukasi pembelajaran bagaimana cara kita dalam mengeluarkan atau meru'yah seseorang tanpa harus menyakiti, tanpa harus dia marah-marah, atau tanpa harus dia merasa tersakiti di dalam diri dia. Kita memakai mediasi ini, insya Allah kita akan mendapatkan pembelajaran yang baru nantinya ke depannya. Ikuti terus channel YouTube kami, Riza Manisi. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share kepada saudara, teman, atau kerabat Anda untuk bisa bermanfaat lagi ke depannya dan juga membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.